USG rumah sakit, karena desakan daripada dunia ini di USG lah mempelai. Ini desakan rumah sakit. Kalau mempelai tidak perlu USG, mempelai percaya, karena mempelai manusia roh yang datang dari atas. Tapi kalau manusia logika kan tidak percaya. Nah, ini hasilnya. Coba perhatikan hasil USG mempelai. Ini rahim mempelai ini kosong dan bersih. Tidak ada kanker, tidak ada kista, sudah tidak ada, bersih sekali ya Bapak Ibu. Ini hasilnya. Tetapi yang mempelai lihat di sini, nah ini, ada seperti Tuhan Yesus pegang bola dunia. Nih gambar kedua. Coba lihat. Coba perhatikan. Gambar-gambar yang mempelai kasih ke kita. Ini, coba perhatikan. Pakai mata roh. Ini siapa Bapak Ibu? Coba perhatikan, Tuhan Yesus. Ini lagi pegang bola dunia. Bayi. Coba perhatikan. Ini USG kandungan mempelai ya. Dengan berbagai dari foto yang sangat jelas, beberapa foto. Ini mempelai periksa ini keluar di rumah sakit itu jam 2 subuh Bapak Ibu. Karena saking banyaknya pasien. Coba lihat. Nah, ini siapa ini? Tuhan Yesus ya. Lagi pegang bola dunia. Lagi pegang bayi di tangan Tuhan. Apa sih kalau Tuhan Yesus berfirman, ya dan amin terjadi, maka terjadilah. Mau apa kata manusia? Mau bantah-bantah? Mau bantah-bantah apa yang Tuhan mau bikin? Mau apa kamu? Haleluya. Nah, ini coba perhatikan ya. Ini gambar Tuhan Yesus ini. Ini. Nah, terus foto USG yang ketiga. Ini yang pertama. Ini kalian lihat gambar apa ini? Ada mata dua. Nih, foto yang pertama. Foto yang kedua beda juga. Diambil dari berbagai segi ini ya. Tuh gambar muka Tuhan Yesus tuh. Lagi memegang sesuatu ya. Menjunan, lagi penjunan. Sang penjunan itu lagi membuat sesuatu yang baru deh. Nah, foto yang ketiga. Perhatikan baik. Apa yang ada di foto yang ketiga ini? Coba dibukakan mata roh kita, mata hati kita, apa yang dilihat di foto yang ketiga ini. Itu di foto yang ketiga itu mempelai lihat. Seperti ular yang so mati itu. Ular tua yang terkapar. Yang so mati. Ular tua yang besar. Coba lihat dari samping. Dari samping. Ular tua yang mati yang so terkapar itu. Atau yang ini. Yang ini. Ini ya. Ular tua yang so mati. Terkapar. Kalau dari depan. Wajah cewek yang cantik. Gadis cantik. Nah ini coba lihat perhatikan. Jadi siapa yang membunuh itu ular tua? Perempuan. Yang sangat cantik. Elok rupanya. Coba perhatikan baik ya. Perhatikan pakai mata roh. Jadi ini. Coba perhatikan. Ini wajah cewek cantik. Coba lihat cewek cantik. Lihat dari arah samping ini. Ini muka ular yang besar. Udah mati ini ularnya. Ini foto rahim Bapak Ibu ya. Terus kita pindah lagi di foto yang ke. Nah ini foto cowok tampan. Ini nih. Wajah tampan. Jadi ada dua. Cewek cantik dan cowok tampan. Makanya dibilang kembar emas. Ini cowok tampan. Nih coba perhatikan. Nih wajah cowok tampan. Shalom, bagaimana kabar Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Bapak Yahweh? Coba komen dulu di bawah ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu masih bisa tersenyum, bisa makan, bisa tertawa, atau menangis bersama mempelai? Sekarang ketawa juga, menangis. Nanti mau banjir kota, mau banjir dunia kalau menangis. Rindu-rindu tertawa dan menangis bersama di. Halo Bu Dorina yang cantik, mempesona hati Bapak yang tetap teguh di dalam kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu ya. Tetap teguh. Tidak boleh goyah kaki kita sampai Tuhan Yesus itu datang. Mempelai sekarang bisik-bisik, sudah pada ngerti dah? Atau sopong-opong sedikit itu talinga, efek dari COVID. Mempelai sekarang ini temukan ya. Mana panggilan ilahi itu? Panggilan itu ya, panggilan itu ada bahasa bunyi sekarang. Ada bahasa bunyi.
Ada bersembunyi di persembunyian ya, di sarang burung ya, di sarang burung, lagi di sarang burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Ya, di kesempatan kali ini kita kembali akan menampilkan satu dagelan lucu ya dari teman-teman kita sebelah, yaitu dagelan dari Ibu V. Hamdani ya. Ibu V. Ferawati Hamdani, seorang nabi perempuan dari pihak Kristen ya. Saya nggak tahu ini denomnya mana, yang pasti dia ini juga punya pengikut, punya orang-orang yang mengakui bahwa dirinya nih memang nabi. Dan bahkan ya, yang paling konyol, sekarang dia mengaku sedang mengandung bayi ilahi. Dia mengandung dari Bapak Yahweh. Terus, yang sedang dia kandung adalah Yesus. Ini saya sampai error ya, dan semua orang cukup terkejut saat pertama kali Ibu V mengklaim dirinya sedang mengandung bayi Yesus. Saya nggak tahu ini denomnya dari mana ya. Karena yang pertama dia bilang Bapak Yahweh. Biasanya Bapak Yahweh itu orang-orang saksi Yehova yang suka panggil dengan istilah Bapak Yahweh. Cuman yang jadi masalah, orang saksi Yehova tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Bagi orang saksi Yehova, Yesus itu hanyalah utusan, hanyalah ciptaan, hanyalah manusia. Sedangkan bagi Ibu V, Yesus itu Tuhan. Jadi ini sebenarnya denom apa gitu? Kita pun pusing sebenarnya. Tetapi satu hal yang pasti ya, Ibu V ini luar biasa, bahkan mendapatkan pengakuan langsung dari Luga, ya, Luga Hon Tambunan yang notabene juga adalah seorang nabi dari pihak kekristenan ya. Jadi di sini Ibu V sedang mengandung bayi Tuhan. Itu yang pertama. Terus kedua, Ibu V kabur ya. Ibu V diculik. Menurut suaminya itu diculik, bukan pergi, tapi diculik oleh pribadi ketiga Tuhannya. Ya itu, aduh saya sakit perut, nggak bisa tahan ketawa saya, sorry ya, serius dulu. Jadi dia dicuri oleh Aditya, ya Aditya Nugrahanto, yang disebut sebagai Satrio Pininggit atau Pangeran Ilahi. Jadi menurut Ibu V, ini Aditya Nugrahanto ini adalah inkarnasi, ya artinya jelmaan langsung dari Tuhan mereka, jelmaan langsung dari Roh Kudus. Bayangkan, Tuhan ketiganya menjelma jadi manusia. Dan Ibu V inilah orang yang terpilih yang berhasil menikahi, ya, berhasil dipilih menjadi mempelai oleh pribadi ketiga Tuhannya. Jadi Ibu V ini membuat banyak orang-orang iri ya, banyak perempuan lain iri tentunya, termasuk Mikana. Ya, Mikana ini sampai mewek-mewek, nangis-nangis karena ya dia nggak terpilih kawan-kawan. Yang dipilih kok Ibu V gitu. Kok bisa Ibu V yang terpilih ya? Jadi kita dengarkan dulu bagaimana Ibu V ini mengatakan kok bisa dia terpilih dan juga apa pesan yang ingin dia sampaikan kepada dunia ya, sebagai orang yang paling dekat dengan pribadi ketiga Tuhan. Tentu saja dia mengetahui banyak rahasia gitu kan, kapan dunia kiamat, apa saja yang akan terjadi. Nah, ini Ibu V akan ceritakan ya, gambaran dunia di tahun 2023 ini apa yang akan terjadi, apakah akan terjadi bencana, apakah akan terjadi perang. Nah, kita dengar dulu bagaimana Ibu V ini menyampaikan apa yang dia dapatkan ya dari pribadi ketiga Tuhannya. Oke, kita dengarkan dulu. Manis, yang begitu pahit, yang sedang-sedang saja, ya kuat, harus kuat makan pisang. Makan pisang satu tandang. Itu yang disuruh itu Nam-Nam sama mempelai, makan pisang mempelai satu tandang. Sekarang mempelai anjurkan ya kepada Nam-Nam, kalian harus makan pisang juga satu tandang. Dan rumah kalian itu tinggal bergelantungan di atas pohon. Kalian itu harus ikut seperti kehidupan monyet-monyet yang ada di hutan. Tuh, makanya dibodoh-bodohi deh kalian oleh setan, iblis dan Nam. Makan pisang satu tandang supaya kuat menghadapi kenyataan hidup. Habis makan pisang makan jagung. Habis makan jagung makan ubi. Bukankah itu menyehatkan? Menyehatkan. Sedangkan yang dianjurkan itu makan ayam, makan bebek, makan daging sapi. Kalian yang dianjurkan makan pisang. Makan pisang sono, lari ke hutan makan pisang. Terus rumah kalian gak usah punya rumah, naik di atas pohon.
tinggal sedia ekor supaya mirip kan. Nah gitu deh ya, itu hanya sebagai iklan yang lewat saja ya dari mempelai. Jadi bagi pasukan 77 silakanlah Anda berbongkar-bongkar ria di situ ya, yang setia bertahan kepada kesaksian 7 bintang Bapak Yahweh, kepada kesaksian nabinya Henok Elia, penikmat dunia tidak akan dapat tempat di surga ya, catat. Jadi kalau Anda masih bekerja sama dengan kenikmatan dunia, yang Anda kejar itu kenikmatan dunia, yang Anda kejar kesenangan dunia, yang Anda kejar itu kedagingan, Anda tidak layak untuk masuk surga Bapak Yahwehku. Aku yang berbicara saat ini adalah panggilan ilahi, roh panggilan ilahi. Anda paham sampai di sini? Kalau belum paham, bermimpilah, berdoa, baca firman, berpuasa, dan bermimpilah, agar supaya mungkin suatu saat mimpi Anda itu bisa ketemu dengan panggilan ilahi, aku sendiri ya. Kalau roh Anda itu benar, hati Anda itu kudus, hati Anda itu sudah bertobat sungguh-sungguh dari dosamu, maka mungkin suatu saat kau akan bertemu dengan aku, pangeran ilahi. Jadi seperti itu ya manusia. Terus satu hal lagi yang aku ingin sampaikan kepada kalian, bertobatlah sungguh-sungguh ya, supaya kalian itu boleh menginjak kerajaan 1000 tahun. Jangan doyan melakukan dosa. Kalau Anda doyan melakukan dosa zina, dosa perselingkuhan untuk dapatkan uang yang banyak, umur Anda di sini itu berkurang secara drastis, sehingga umur Anda menjadi bayi-bayi, Anda akan dilempar ke Hades. Bayi-bayi tidak ada gunanya di surga, itu hanya dilepas dalam sebuah taman. Ya, Anda di Hades dulu dicuci dalam api penyucian, terus Anda baru dilempar ke surga dalam sebuah paketan. Mau seperti itu, paketan bayi-bayi dilepas di taman, Anda tidak punya rumah. Untuk apa bayi-bayi? Bayi-bayi itu cuma mengejar kenikmatan dunia saja. Mereka sukanya bermain-main dalam dosa, tidak menanggalkan kedagingan. Mereka sukanya hura-hura penikmat dunia, ya tidak mampu bayar harga. Nah, manusia-manusia seperti itu bagaimana mau diandalkan sebagai pemuji penyembah Bapak Yahweh? Tidak akan mungkin. Bayi-bayi tidak bisa memuji Bapak Yahweh, ya tidak akan bisa. Mereka tidak mungkin bisa menyembah Bapak Yahweh karena bayi-bayi hanya oek saja di taman, bikin ribut. Ya makanya mempelai bagikan, sebarkan gula, paku-paku api. Jadi mereka isap-isap itu adalah api, supaya tidak ribut, karena mereka ini hanya banyak bacot, banyak bicara, ribut, tidak bermutu, tong kosong bunyi nyari. Ya, dari akibat bacotannya, keributannya di dunia menimbulkan kesesatan. Ya, menimbulkan banyak manusia terbawa dalam kesesatan. Ya, mereka ini menyamar seperti hamba Tuhan, tapi sesungguhnya mereka adalah naga-naga yang menyemburkan cahaya ilahi. Artinya apa? Naga-naga ini membawa firman Tuhan. Ya itu artinya, karena mereka membawa firman Tuhan, makanya mereka itu mengeluarkan cahaya ilahi, karena firman itu adalah cahaya itu sendiri. Nah seperti itu Bapak Ibu ya, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Bapak Yahweh, Bapak Yesus Masih Elohim. Marilah kita sekalian untuk datang bertobat kepada Tuhan. Jangan kalian tuh gemar melakukan dosa. Mempelai ini sudah habis masa kontrakannya bagi dunia tanah. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih ya kepada suami mempelai. Ya, walaupun suaminya seperti begitu, ya jahatnya minta ampun, tapi dia juga ada kebaikan-kebaikan yang dia berikan ya. Kami berterima kasih kepada suaminya yang telah menjaga mempelai selama 16 tahun lebih. Ya, kami mengucapkan karena pada saat kami mengambil mempelai dari tangan suaminya, kami mendapati mempelai dalam keadaan hidup dan dalam keadaan bernapas dan tidak kurang satu apapun juga. Habis masa kontrakan mempelai untuk dunia manusia, sekarang mempelai ini adalah milik panggilan ilahi Yesus Kristus itu sendiri. Di dalam diri Aditya Nugrahanto, anakku yang kukasihi, yang 2000 tahun yang lalu kalian pasung di Papua ya, dengan salib dan tergantung ya di tanah Papua. Jadi Israel sesungguhnya itu adalah Indonesia ya. Jadi Golgota itu sendiri berada di Papua ya. Jadi yang kalian pasung itu adalah Aditya Nugrahanto, dulu namanya Tuhan Yesus Kristus ya. Rohnya sangat indah, sangat tampan. Di kerajaan 1000 tahun akan berubah menjadi tubuh supranatural dengan memakai roh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dia sangat tampan, dan mempelai ini dia sangat cantik sekali di kerajaan 1000 tahun ya, dengan umur 17 tahun, pangeran ilahi dengan umur 33 tahun. Jadi pada saat ini kami menantikan kelahiran
anak kami dari dunia ilahi, baby Immanuel dan Mary, itu terjadi antara Februari, bisa saja sampai Juni, atau Februari, Maret, April, karena ada penundaan tergantung Bapak Yahweh. Suka-suka Bapak Yahweh. Lihatlah perut mempelai ini semakin membesar, ya, semakin membesar dari hari ke hari, dalam keluhan kesakitannya, penderitaannya, dalam keluhannya dia berseru. Ya, kalau dia berseru tenggelam kota ini, maka tenggelam. Makanya mempelai menjaga kota. Ada kota yang dia jaga dan diminta oleh roh dunia untuk dijaga, ya, kota-kota besar. Untuk itu mempelai tidak berada berdiam di satu kota, tetapi mempelai akan rolling, di mana kami melewati kota itu, dan kota itu terlalu berat dosanya dilihat oleh Yesus Kristus, Pangeran Ilahi, dan juga mempelai mendeteksinya kalau dosanya terlalu berat. Sudah ada 5 lambang roh ada di dalam satu kota itu, yaitu roh serigala, roh naga, roh ular beludak, roh kambing, roh anjing najis, roh panda, campuran 5 roh. Itu wajib kota itu akan dimusnahkan. Untuk itu mempelai ditugaskan untuk menjaga satu kota. Jadi itu saja informasi dari kami dunia ilahi, agar supaya bisa diterima dengan logika Anda yang bodoh itu, ya. Karena Anda merasa logika Anda itu terlalu pintar, tetapi bagi dunia roh logika Anda itu sangat bodoh. Ya, bagi logika dunia logika juga, kami ini kalian katakan gila-gila, bodoh, sama ya. Dan bagi kami juga logikamu itu sangat bodoh-bodoh, sangat gila-gila juga. Dan Lucifer akan membuat kalian menjadi gila-gila juga, ya, seperti itu. Jadi sama, ada timbal balik dua dunia ini, dan sekalian kita bertobat sungguh-sungguh di hadapan Bapa Yesus Mesias Elohim. Bertobatlah, kasih karunia-Ku menyertai kalian semua. Jadi pada saat ini mempelai dialihkan nomor rekening, karena mempelai sudah bersatu dengan Pangeran Ilahi, Aditya Nugrahanto, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi kirimlah berkat-berkat Anda ke nomor Aditya Nugrahanto, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, Pangeran Ilahi, Pangeran Peningit. Ya, kami juga ingin berjalan-jalan santai ria, ya. Untuk itu kami ini mau beli mobil, tapi kami ini tidak punya uang. Karena kami pengembara cinta di dunia ini. Kami tidak punya rumah dan kami tidak punya uang. Ya, jadi untuk itu kepada anak Tuhan di belahan dunia manapun, di Amerika, di Belanda, di Hong Kong, pengikut mempelai semuanya, dimanapun dari negara-negara manapun, kirim uang kalian ke rekening ini, Aditya Nugrahanto, langsung ke Tuhan Yesus Kristus. Dia yang akan memberkati kalian, tanpa kalian sebut, tanpa kalian WhatsApp, tanpa kalian telegram, apa semua, karena Tuhan Yesus mengetahui hati kalian yang tulus, yang mengirim berkat-berkat kalian. Di rekeningnya akan diberkati anak cucu kalian. Pada masa kesukaran kalian akan diluputkan. Pada masa antikris terjadi, martir, kalian akan diangkat, nyawa kalian lebih cepat. Nah, seperti itu, ya. Taruhlah 2 menit udah selesai. Jadi seperti itu, ya. Ada bantuan khusus dari Pangeran Ilahi jikalau kalian memiliki hati yang baik, hati yang murni, hati yang tulus, mengasihi Pangeran Ilahi, mengasihi Pangeran Peningit, yaitu Yesus Kristus itu sendiri yang sudah menyamar dalam pribadi Aditya Nugrahanto. Nah, jadi itulah sepenggal kisah tentang dunia ilahi dari dunia supranatural spiritual pada saat ini. Mempelai semua tidur ini, mau tidur, ya, tapi mempelai teringat akan manusia-manusia di alam dunia lain, karena mempelai sudah capek, ya, sudah capek mengurus dunia, mengurus segala sesuatu. Capek Bapak Ibu, sangat capek. Dan dunia kita ini sangat berbeda. Dunia kita sangat berbeda dengan dunia tipu-tipu. Jadi sangat berbeda, ya. Itu yang harus Anda pahami. Jadi kita ini rencana akan membeli mobil, Jadi untuk itu cepat kirim, ya, 100 juta, 200 juta, 300 juta kecil itu bagi kalian, ya, atau 500 juta kecil untuk cinta kalian kepada Pangeran Ilahi Yesus Kristus itu. Seperti apa hati kalian mencintai dia selagi dia masih menyamar? Kalau dia sudah tidak lagi menyamar, berubah ke tubuh supranatural, kami tidak butuh uang lagi, ya. Yang kami butuhkan adalah tongkat ajaib untuk menghukum dunia yang gelap ini dengan meteor-meteor. Jadi percumalah harta kekayaan kalian, manakala dunia ini akan kami hukum dengan meteor-meteor yang akan datang menabrak bumi. Ya, percumalah harta kalian yang kalian kumpul. Jadi untuk itu hamburlah harta kalian kepada Pangeran Ilahi, 7 bintang Bapak Yahweh, 2 saksi Tuhan Yesus Kristus, dan para nabinya. Dan jangan lupa juga mempelai kan ada punya anak 3. Jadi sisipkanlah berkat kalian untuk di nomor rekeningnya mempelai untuk membayar rumah, karena rumah yang dia tinggal itu belum lunas Bapak Ibu, karena dia suka membantu orang, ya, jangan lupa. Jadi semua rekening-rekening yang berasal daripada manusia dunia ilahi itu kalian utamakan adalah Pangeran Ilahi, karena dialah yang akan menyelamatkan kalian. Kalau dia menyamar menjadi orang susah, rumah pun tidak ada di muka bumi ini, untuk menaruh kepalanya pun tidak bisa,
dan berpindah-pindah tempat, bagaimana bisa dia tenang hidupnya? Jadi untuk itu bahagiakanlah hati pangeran ilahi pada saat ini selagi tubuhnya belum berubah menjadi tubuh roh Tuhan Yesus Kristus yang sesungguhnya. Nah seperti itu, jangan ada penyesalan nanti terjadi. Ini mempelai berikan pengumuman ini kepada orang-orang kaya, bukan kepada orang-orang susah. Kalau orang-orang susah, kami akan membantu Anda dengan berkat yang akan kami terima nantinya. Kami akan salurkan dimanapun berada, ya. Jadi seruan ini untuk orang-orang kaya raya, bukan untuk orang-orang susah, bukan. Untuk orang-orang susah kami akan membantu Anda. Nah, alirkanlah berkat-berkat duniawi yang kalian punya yang sudah tidak ada tempat untuk kalian tampung. Taruhlah di nomor rekening, kirim di nomor rekening pangeran ilahi. Sebelum dia berubah menjadi tubuh supranatural ilahi, kalian akan mendapat hukuman yang mega dahsyat. Hai dunia di dalam gelap, hai dunia di dalam cengkraman iblis, hai dunia menuju masa resesi 3,5 tahun ke depan, masa kesukaran yang berat. Ketika mempelai telah diungsikan di padang gurun selama 3,5 tahun, itu akan terjadi masa kesusahan yang sangat menderita di dunia ini. Bagi siapa yang tidak bertahan, pastilah kalian akan bunuh diri. Janganlah kalian bunuh diri. Tetaplah beriman kepada Isa anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah petunjuk ini. Ikutilah channel malaikat Mikael, malaikat Rafael, kedua nabi saksi Elia dan Henok. Sudah ada saksi-saksi ilahi yang untuk menguatkan, membimbing kalian di jalan yang amat licin ini. Ya, teman-teman sudah dengar ya. Jadi luar biasa sekali ini. Tapi saya nggak usah tanggapi dulu lah. Saya mau putarkan satu video di mana ya, kasihan sekali Mikana sampai nangis-nangis loh. Mikana ini sampai mewek-mewek karena merasa kok Tuhan nggak pilih dia gitu kan. Kok Tuhan yang begitu dia cintai malah milih Ibu Faye. Padahal kan Mikana ini lebih muda, lebih menarik gitu kan. Bahkan lebih disanjung oleh para oten-oten. Kalau kita polling ya, kalau mau jujur bilang gitu, kita polling ya lebih banyak fansnya Mikana atau Ibu Faye. Menurut saya ya, kalau yang di polling pihak Kristen, kemungkinan besar yang menang Mikana. Tapi kalau polling semua makhluk, mungkin Ibu Faye menang. Karena dia adalah seorang nabi ya, dan juga dia itu mengepalai segala jenis makhluk. Termasuk orang-orang yang berkepala dan berkepala manusia bertubuh dinosaurus, ada yang kepalanya ular ya, biawak, banyak. Ya Ibu Faye ini segala makhluk ya. Jadi kalau hanya oten-oten mungkin Mikana yang menang. Oke, kita dengarkan dulu mewek-mewek dari Mikana. Bagaimana perasaan kalian teman-teman? Teman-teman Kristen. Selama ini kita memang nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika Tuhan Yesus dihina, direndahkan, dicaci maki, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena Tuhan Yesus yang memerintahkan, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Hari ini saya sangat sedih sekali. Seorang YouTuber nama Ucup, dia begitu merendahkan Tuhan Yesus. Dia bikin gambar seakan-akan itu Tuhan Yesus Kristus. Jujur, hati saya sangat sedih. Karena saya sangat mencintai Tuhan Yesus, saya sangat mengasihi. Siapapun yang merendahkan orang yang kita sayangi, pasti kita sedih, saudara-saudaraku. Seperti apapun mereka perlakukan, mereka caci maki, mereka merendahkan Tuhan Yesus, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Di sini saya mengajak teman-teman Kristen,
Mari kita bangkit. Bangkit bukan untuk melawan. Lihat di media sosial. Mereka sangat merendahkan dan menghujat Tuhan Yesus. Tapi saya mohon kepada saudara-saudaraku, sekarang saatnya kita bangkit untuk berdoa, bangkit untuk berpuasa bagi orang-orang yang menghujat Tuhan Yesus. Bangkit untuk mendoakan mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya meminta kepada teman-teman Kristen, mari kita berdoa yuk bagi orang yang menghujat Tuhan Yesus. HMC News, bertobatlah kau. Kau tidak tahu apa. Ya, kalian sudah dengar ya, Mikana sampai mewek-mewek sedih loh dia. Dia merasa kenapa bukan dia yang terpilih. Padahal kan dia yang luar biasa. Padahal kan dia yang istilahnya selama ini dianggap sebagai jagoan dari pihak Oten, berdebat dengan Muslim. Kenapa malah Ibu V yang dipilih gitu kan? Padahal Ibu V ini kan istri orang gitu. Ya, Ibu V ini istri orang. Kalau Mikana kita nggak tahu istri orang atau bukan. Ya, kita nggak tahu. Apakah dia belum nikah atau sudah nikah, nggak ada yang tahu kan? Jadi, aduh, kasihan juga si Mikana ya. Mungkin Mikana kalau nggak dapat sama ya Tuhannya, cari yang lain lah. Ya, Ibu V ini memang dia terpilih spesial, mengalahkan orang-orang lain. Dan Ibu V juga tadi sudah menjelaskan ya, bahwa akan ada bencana besar yang melanda dunia, terutama Indonesia, apalagi daerah-daerah yang berani melawan dia, daerah-daerah ya yang istilahnya tidak mau ikut kata-kata Ibu V. Ini bagi teman-teman yang mau selamat, terutama teman-teman Kristen, jangan lupa transfer. Nah, itu yang paling penting ya. Transfer 100 juta, 200 juta bagi dia dan juga si Aditya Nugrahanto ini. Kalau kalian nggak transfer, nanti gawat sama kalian. Dan nggak ada gunanya lagi uang. Coba kalian bandingkan. Apa guna uang kalau kalian celaka? Ya. Lebih bagus keselamatan kalian, hidup kalian, atau uang 100-200 juta. Orang yang sudah divonis meninggal, coba kalian tanya. Berapapun hartanya dia akan serahkan kalau dia berhasil, kalau dia bisa disembuhkan. Nah, harusnya kalian juga sama. Mau berapapun uang kalian, ya segeralah transfer kepada Ibu V Hamdani, Ibu V Ferawati ya, di nomor rekening 0560 ini ya, punyanya Aditya Nugrahanto, Bank CMB Niaga. Ingat ya, kalau nggak transfer, habis kalian. Habis kalian. Yang saya nggak habis pikir, ternyata Ibu V ini banyak sekali pengikutnya. Kalau saya lihat di kolom komentar, ya juga terus saat dia live ya, ada aja yang pendukung dia gitu. Saya sampai, wow, ya saya nggak ngerti. Kalau bagi pihak Muslim ini orang gila, tapi mungkin bagi orang sebelah, mereka merasa, ya inilah nabi mereka. Inilah orang yang dipilih khusus. Ya, luar biasa sekali. Saya nggak habis pikir kenapa bisa ada orang seperti ini, dan ternyata banyak pengikutnya. Sangat banyak pengikutnya ya. Ini membuat si Mikana iri hati lah. Ya, Mikana sedih. Kenapa bukan dia yang dipilih? Kenapa dia yang udah bersungguh-sungguh, sudah mencurahkan semua waktunya ya demi menyerang Islam? Kenapa bukan dia? Kenapa, mengapa ya? Saya nggak tahu juga kenapa seperti itu. Jadi inilah perebutan ya, mempelai mempelai. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya tampilkan. Makasih nih buat teman-teman, dan sekali lagi ya buat teman-teman, terutama teman-teman Oten, belajarlah makan pisang. Seperti saran dari Ibu V ya, makan pisang, jual rumah kalian, transfer kepada Ibu V, tinggallah kalian di pohon bergelantungan. Ya, tinggalnya bergelantungan kalian. Jadi bagi orang-orang yang berani melawan Ibu V dan juga pribadi ketiga Tuhannya, siap-siap kalian ya, akan diguncang, akan dihancurkan, dilululantakan. Ya, akan dilululantakan sampai rata tanah kalian, tersungkur. Nah, itulah hati-hati kalian ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya tampilkan. Makasih buat teman-teman semua ya atas perhatiannya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.